Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan tentang hukum Archimedes. Perkenalkan, nama saya Denopy Nurul Fitriah dan rekan saya Indri Indriawati. Saya Muhammad Krafi Aldi. Saya Bobi Irawan. Saya Ajat Mustafa. Selamat menyaksikan. Penerapan hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Berat di udara lebih besar daripada berat ketika di air atau di fluida, sehingga ketika kita mencari besarnya gaya apung sama dengan gaya berat benda di udara dikurangi gaya berat benda di fluida. Dan ketika kita mencari berat di air, gaya berat benda di fluida sama dengan gaya berat benda di udara dikurangi gaya apung. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Karena di dalam air mendapatkan gaya ke atas, ketika di udara benda memiliki berat mendekati gaya sesungguhnya. Karena berat zat cair yang dipindahkan, benda bisa dihitung. Hukum Archimedes atau gaya apung ke atas dapat diformulasikan. Gaya apung sama dengan massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida dikali percepatan gravitasi. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung dengan gaya berat dan gaya apung. Jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka akan tenggelam. Dan jika gaya apung maksimum sama dengan gaya berat, maka benda akan melayang. Gaya maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di permukaan zat cair. Kapal laut terapung karena kapal laut memiliki rongga udara. Hal ini yang menyebabkan massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga tekanan yang diberikan oleh air lebih besar daripada tekanan yang diberikan oleh kapal. Kapal selam dapat terapung, melayang, maupun tenggelam di air laut. Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal. Berikut adalah proses pembuatan model kapal laut dan kapal selam secara sederhana. Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan di lautan dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Sama halnya dengan kapal selam. Udara dalam tangki tersebut yang akan mengakibatkan massa jenis keseluruhan kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air laut. Posisi ini mengakibatkan kapal selam memiliki gaya apung yang maksimum. Mungkin sekarang Siska bagi dua. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan dalam penampung di dalam badan kapal, sehingga berat total dalam kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu,
air di dalam badan kapal dikeluarkan sedikit dari penampungnya, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atasnya. Hal ini menyebabkan kapal selam dapat melayang dalam air.